Karena bagi pendapat yang kedua ini tidak ada yang namanya makhraj jauf. Tidak ada yang namanya makhraj jauf. Apa itu jauf? Rongga, mulut dan tenggorokan. Ya, rongga, mulut dan tenggorokan. Di mana keluar darinya 3 huruf yang dikenal dengan huruf mad. Ya, huruf mad atau huruf jaufiyah, hawaiyah, ya, itu istilahnya. Jadi makhraj yang namanya jauf menurut pendapat yang kedua ini tidak ada. Adapun menurut pendapat yang ketiga, jadi kalau pendapat kedua tadi itu pendapatnya Imam Sibawayh dan yang dipilih oleh Imam Asy-Syatibi. Adapun pendapat yang ketiga yaitu pendapatnya Al-Farra. Imam Al-Farra dalam hal ini juga sama seperti pendapatnya Qutrub dan Al-Jarmi, di mana jumlah makharijul huruf itu ada 14. Sama dengan pendapat yang kedua, di mana bagi pendapat ini tidak ada makhraj jauf. Dan yang membedakan antara pendapat ketiga dengan yang kedua ini, ya, pendapat yang kedua dengan pendapat yang ketiga ini, itu apa? 3 huruf. Lam, nun, dan ra itu dijadikan satu makhraj. Jadi keluarnya dari satu makhraj menurut pendapat yang ketiga ini. Kalau pendapat yang kedua kan tadi bedanya dengan pendapat jumhur, itu hanya jauf saja, makhraj jauf yang tidak ada gitu kan. Ya. Adapun lam, nun, dan ra ini masing-masing memiliki makhrajnya sendiri-sendiri. Ya. Jadi di situ kalau letak perbedaan antara pendapat jumhur dengan pendapat yang kedua, pendapatnya Sibawayh apa tadi? Hanya pada makhraj jauf. Kalau perbedaan antara pendapat kedua dan yang ketiga ada pada 3 huruf, lam, nun, dan ra yang dijadikan satu makhraj menurut pendapat yang ketiga, yaitu pendapatnya Al-Farra, Qutrub, dan Al-Jarmi. Demikianlah ya khilaf, ya, silang pendapat, ya, atau perbedaan pendapat makharijul huruf menurut pembagiannya. Dan sekali lagi pembagian semacam ini dibagi 17, ini 16, ini 14 semata-mata hanya takrib saja, ya, takribul faham, untuk memudahkan kita di dalam memahaminya saja. Jangan ditanya apa dalilnya. Sama seperti apa pembagian tauhid menjadi rububiyah, uluhiyah, asma' sifat. Ya. Itu jangan ditanya, mana ada dulu para sahabat membagi itu. Ya. Ini adalah ijtihad para ulama yang kita patut ya mengucapkan terima kasih. Ya. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, melalui mereka kita dapat memahaminya dengan mudah. Sama dengan makharijul huruf ini. Dibagi karena ada kedekatan. Ya. Namanya dibagi untuk yang makhraj halq, hurufnya ada 6. Hamzah, ha, ain, ha, kha, ghain, dan kha. Ya, hamzun fa ha'un thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. Atau thumma li aqsal halqi hamzun ha'u wa min wasatihi fa ainun ha'u adnahu ghainun kha'uha. Ya. Itu syahidnya dari matan Tuhfatul Atfal dan Jazariyah. Ya. Di mana ya huruf-huruf tersebut, 6 huruf tadi dibagi menjadi 3 bagian, masing-masing 2. Dari pangkal tenggorokan ada 2. Apa? Kok ghain? Dari bawah. Jadi mulainya dari apa? Yang paling dekat dengan dada. Pangkalnya itu berarti tenggorokan bagian bawah. Ya. Hamzah dan ha atau ha? Ha atau ha? Ha ya. Ya. Perlu dibedakan antara ha dengan ha. Jadi hamzah dan ha itu keluarnya dari pangkal tenggorokan atau tenggorokan bagian bawah. Ya, kalau di seperti ini ya, ini tenggorokan bagian bawah. Dari
tengah tenggorokan 2 huruf juga. Ya, ada 2 huruf. Apa? Ain dan ha, ya, ha. Ain dan ha. Ain beda dengan hamzah. Ha beda dengan ha. Ya. Kalau hamzah dan ha itu keluarnya dari pangkal tenggorokan, ain dan ha dari tengah tenggorokan. Berikutnya dari ujung tenggorokan. Ujungnya tenggorokan ini berarti bagian tenggorokan atas. Jadi tenggorokan yang ada di bagian atas atau yang dekat dengan lidah. Itulah ya, tenggorokan bagian atas atau adnal halqi, ujung tenggorokan, keluar darinya 2 huruf. Ghain dan kha, ya. Ghain dan kha. Nah, kalau ini yang mirip ya, yang mirip ghain dan kha-nya. Ya. Kalau yang pertama, kedua tadi apa? Hamzah mirip dengan ain, ha mirip dengan ha. Ya. Kalau itu sudah berbeda makhrajnya. Kalau itu sudah berbeda apa? Makhrajnya. Jadi sebenarnya kita mengetahui hal ini itu dalam rangka memudahkan prakteknya. Sejatinya kita mempelajari tajwidul Quran itu tujuannya bukan hanya sekedar tahu teorinya, tetapi kita harus bisa prakteknya. Karena ilmu tajwid ini ya, lebih kepada ilmu praktis, ya, apa namanya? Praktek. Ya. Walaupun sebagaimana kita sampaikan di awal, tajwid itu ada 2. Tajwid nazari dan tajwid amali. Tajwid itu ada 2 ya. Ya, agar kita nanti di dalam menghukuminya tidak serampangan, ya, tidak menghukumi tajwid ini dengan apa? Serampangan, ya. Dan juga tidak berlebih-lebihan, jadi pertengahan, ya. Tajwid itu dibagi menjadi 2, ada teorinya, ada prakteknya. Teorinya itu yang dikenal dengan apa? Dirayah. Dan prakteknya itu yang dikenal dengan riwayah. Jadi ada dirayah, ada riwayah. Jadi pada asalnya tajwid itu ditekuni secara apa? Riwayah. Tajwid itu asalnya ditekuni secara riwayah. Karena para sahabat radhiyallahu taala anhum yang menukil Al-Quran ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada generasi tabi'in dan generasi setelahnya sampai kepada kita musyafahatan, ya, dari mulut ke mulut, ya, musyafahatan dari mulut ke mulut, itu secara riwayah. Jadi apa? Prakteknya ini jadi yang menjadi asasi, ya. Jadi kita belajar tajwid itu bukan hanya sekedar memperkaya teori, tapi kalau baru sekedar teori, ya belum sampai pada tujuannya. Tujuan dari kita mempelajari tajwid ini adalah penguasaan prakteknya. Kalau kita mempelajari teori ini, jemaah sekalian dirahmati oleh Allah, juga bukan tidak penting. Kan yang penting prakteknya, ya. Bukan begitu, kalau begitu tidak apa namanya, tidak perlu teorinya, enggak, ya. Ya. Kalau hanya riwayatnya saja itu dulu. Kalau sekarang kita butuh teorinya untuk mendukung apa? Prakteknya. Ya. Apalagi kita yang bukan orang Arab, ya. Hatta orang Arab sendiri itu kadang prakteknya tidak sesuai juga ada. Karena sudah apa? Sudah terbawa oleh ya lakna a'jamiyah, atau sudah bercampur dengan orang non Arab, ya, atau khususnya yang sudah tinggal di perkotaan. Kalau mungkin Arab-Arab dulu yang masih badui gitu ya, yaitu masih fasih-fasih, ya. Makanya ya, sering kita dapati dalam sejarah para ulama, ya, itu di awal mula belajar bahasa Arabnya apa? Dikirim ke pedalaman, ya.
atau dikirim ke Sahra, ya, dikirim ke mana? Ke padang pasir untuk belajar bahasa Arab itu langsung dari Arab-Arab pedalaman, ya, atau Badui. Secara bahasa iya, ya. Kalau Arabnya masih asli, ya, maka ada semacam zauq lughawi yang itu muncul secara tabi'i, secara alamiah gitu ya. Istilahnya muncul secara alami, natural. Ya. Tetapi orang yang sudah di perkotaan, tinggal di perkotaan, apalagi kita yang bukan orang Arab asli, ya jelas, ya, ada unsur ajamnya di situ. Makanya butuh teori, kaidah-kaidah ini yang dikenal dengan dirayah tadi, ya, yang harus kita kaji. Sehingga dengannya, ya, dapat memudahkan kita di dalam menguasai prakteknya. Maka kita sekarang kalau ingin menekuni ilmu tajwid, maka harus memadukan antara keduanya. Teorinya dan prakteknya, dirayahnya dan riwayahnya. Dan yang menjadi asal, ya, yang mendasar di dalam, ya, yang asasi di dalam metode mempelajari tajwid itu adalah talaqqi dan musyafahah. Artinya harus berguru, ya, bertemu langsung dengan guru, ya. Kitab saja tidak cukup, ya, kitab saja tidak cukup. Hatta mungkin sekarang sudah banyak tutorial, ya, di YouTube, di media sosial banyak. Itu masih belum cukup untuk mendapatkan apa yang dikenal dengan dhabit, ya. Ya, untuk mendapatkan dhabit, istilahnya ketentuannya itu sudah ada kitab, sudah ada video, ya. Kita nirukan saja belum cukup, ya. Tidak akan sempurna tajwid kita sampai kita duduk di depan guru membacakan apa yang telah kita pelajari, ya. Itu yang asasi di dalam metode mempelajari tajwid ini, sama seperti halnya kita mempelajari Al-Quran secara umum. Makanya jangan salah niat dari awal, ya, kita mempelajari kitab ini secara teori itu dalam rangka itu sebagai sarana untuk sampai kepada tujuan utamanya, yaitu prakteknya. Makharijul huruf yang sudah kita kenal, ya, sudah kita ketahui, kita praktekkan, ya, kita rasakan. Bagaimana caranya? Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah, kita harus tahu caranya gimana, ya, mempraktekannya. Untuk mengetahui ini huruf ini makhrajnya dari makhraj, huruf ini keluarnya dari makhraj ini, huruf itu keluar dari makhraj itu. Bagaimana cara mengetahuinya? Kok tenang sekali, ya, khusyuk ini. Caranya adalah dengan kita ucapkan, ya. Bagaimana kita akan mengetahui makhraj suatu huruf kalau tidak kita ucapkan? Ya, kita ucapkan, ya, kita ucapkan dengan mensukunkan hurufnya, ya, dalam keadaan mati. Umpamanya ba, ab, ya, yang paling mudah saja karena ini kelihatan di depannya, ab. Coba ab, ab, ya, tanpa qalqalah dulu, ya, ya. Ini sekedar untuk mengetahui makhraj suatu huruf. Jadi bagaimana cara mengetahui suatu huruf, makhraj suatu huruf? Sukunkan hurufnya, kemudian ditambahi hamzah sebelumnya yang berharakat fathah atau kasrah atau dhammah, ya. Di mana huruf itu, di mana suara itu terhenti, disitulah makhrajnya. Pada saat kita ucapkan ab, di mana suara ba tadi terhenti, disitulah makhrajnya. Saya ulangi, di mana suara itu terhenti, disitulah apa? Makhrajnya. Ab. Dapat kita rasakan suara terhenti di mana? Syafatain. Dari situ kita tahu bahwa ba itu
makhrajnya atau dia keluarnya dari makhraj syafatain. Nah, di sini ada yang dapat kita tentukan makhrajnya. Namun ada juga yang cara kita mengetahui makhrajnya dengan cara diperkirakan. Ya. Kalau makhraj yang dapat kita tentukan seperti syafatain, lisan, dan juga halq, tenggorokan. Ya. Karena suaranya terhenti di bagian tertentu dari organ pengucapan kita. Hamzah, a, ya. A, suaranya terhenti di bagian tertentu, pangkal tenggorokan ini. Ya. Lam, al, di lidah kan? Ya. Itu dapat kita tentukan. Ya. Dengan apa namanya? Dengan terhentinya apa? Suara. Tapi ada huruf yang kalau disukunkan suaranya tidak terhenti di bagian manapun pada organ pengucapan kita. Contohnya seperti huruf mad. Coba alif ini. La, alifnya di mana makhrajnya? I, ya sukun. Ya-nya ini yang menjadi huruf mad keluarnya dari makhraj mana? U, waw sukun. Di sini keluarnya dari makhraj apa? Jauf. 3 huruf ini, huruf mad ini keluarnya dari makhraj yang bernama jauf. Dari mana kita tahu kalau 3 huruf mad ini keluarnya dari jauf? Dengan cara apa? Apakah dengan terhentinya suara? Suaranya tidak terhenti. Suaranya tidak terhenti pada organ pengucapan kita ini kan? Jauf ini. Nah, cara yang digunakan adalah takdir, dengan memperkirakan. Dan suaranya itu sebenarnya terhenti seiring dengan terhentinya nafas. Makanya Imam Al-Jazari mengatakan hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Huruf mad itu di dalam pengucapannya suaranya terhenti seiring dengan terhentinya hawa, nafas. Ya. Karena suara huruf mad, ya. Karena pengucapan huruf mad ini suaranya terhenti seiring dengan terhentinya nafas, ya, makhrajnya dinamakan dengan makhraj muqaddar. Jadi makhraj itu dari sisi pengucapannya ada 2. Ada yang muhaqqaq, dapat kita tentukan, ada yang muqaddar, diperkirakan. Makhraj yang muhaqqaq, yang dapat kita tentukan dengan cara apa tadi? Terhentinya suara pada bagian tertentu dari organ pengucapan kita. Itu ada 3. Makhraj muhaqqaq itu ada 3. Halq, lisan, dan syafatan. Tenggorokan, lidah, dan bibir. Itu makhraj yang dapat kita tentukan. Namanya istilahnya makhraj muhaqqaq. Adapun satunya makhraj muqaddar, yang untuk dapat mengetahuinya dengan cara diperkirakan, muqaddar, ya. Ada 2, jauf dan khayshum. Khayshum, rongga hidung, ya. Rongga hidung kita ini kalau kita ditanya gunnah, yang keluar dari rongga hidung apa? Gunnah. Wa gunnatum makhrajuhal khayshum. Gunnah itu makhrajnya, tempat keluarnya khayshum. Kalau ditanya di sebelah mana dari bagian rongga hidung ini, di sininya atau di mana? Sebelah mana? Tidak bisa kan kita tentukan karena makhrajnya muqaddar. Ya, untuk dapat mengetahuinya dengan cara diperkirakan. Ya. Maka ya seluruh rongga hidung ini itulah makhraj khayshum. Karena suaranya tidak terhenti di bagian mana? Tidak terhenti di bagian tertentu dari organ pengucapan yang bernama khayshum atau hidung, rongga hidung ini. Dan gunnahnya itu suaranya terhenti seiring dengan terhentinya apa? Nafas, bukan nafas. Udara ya, udara. Sama ya, nafas dan udara sama ya. Apa bedanya nafas dan udara?
Kalau bernafas berarti ada udaranya ya. Oh, yang berbeda itu suara dan nafas. Ya, nanti di bab sifatul huruf kita akan lebih mendalami apa perbedaan antara suara dan nafas. Ya. Kalau nafas itu belum tentu bersuara, tapi kalau suara biasanya ada nafas yang dikeluarkan. Ya. Jadi ada nafas yang kita keluarkan dari apa? Ri'atain, apa ini? Paru-paru ya. Ya. Yaitu nanti saat membahas syiddah, ya, jahr dan syiddah, apa? Ya, jahr dan syiddah. Itu nanti kita akan bahas tentang ya, aliran dan tertahannya suara dan aliran dan tertahannya nafas. Baik, masih tentang makharijul huruf. Tadi makhraj muhaqqaq dan makhraj muqaddar sudah ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ya. Kalau tidak ada, satu lagi, ya. Apa yang dimaksud dengan huruf itu sendiri? Huruf yang kita pelajari makhrajnya itu sejatinya apa? Al-harfu. Huruf itu definisinya apa? Al-harfu at-taraf ya. Huruf itu apa? Suara. Huruf itu adalah apa? Suara. Kita tahu ya, suatu huruf karena ada apa? Suaranya. Suara itu berasal dari mana? Dari manakah asal suara itu? Dari pita suara. Ya, kita ada pita suara di sini. Ya, dari sini. Nah, pita suara itu akan menghasilkan suara ketika terjadi benturan udara ya, yang kita keluarkan dari apa namanya paru-paru. Ketika membentur pita suara akan menghasilkan apa? Suara. Ya, makanya tadi ya suara itu ya dihasilkan dari apa? Udara yang kita keluarkan dari paru-paru. Namun bukan itu sebenarnya maksudnya ya. Itu hanya sekedar teorinya di dalam ilmu fisika. Fisika apa? Fizial aswat. Ya. Yang ini ada kaitannya hubungannya dengan ilmu tajwid ini. Ya. Jadi seperti saya benturkan ini. Ini maksudnya apa ini? Biar gak ada yang ngantuk. Jadi dari proses membenturkan ini akan muncul suara kan? Begitulah terjadinya suara. Atau dengan, masih ingat kalau kita pisahkan suatu yang saling terkait, ada suara yang dihasilkan. Atau kita mematahkan sesuatu, itu ada suara yang dihasilkan. Ya. Jadi yang ini namanya apa? Taba'ud. Kalau yang ini tasadum. Ya. Jadi suara itu muncul karena ada sebabnya. Bisa karena sebab apa? Benturan. Ya. Bisa juga dengan sebab apa? Taba'ud, memisah. Dan ada satu lagi. Apakah itu? Gesekan. Ya. Nah, ada suara. Gesek. Ada enggak huruf yang suaranya muncul karena gesekan? Huh? Suara apa itu? Ya. Begini. Kalau huruf yang berharakat fathah, suaranya terjadi karena apa? Taba'ud. Ba, taba'ud makhraj. Ba, bi, bu. Jadi makhrajnya menjauh. Makhrajnya apa? Menjauh. Ya, taba'ud. Kalau huruf sukun, maka suaranya muncul karena apa? Tasadum, menempel. Ab, karena ada benturan.
ab, ya. Kita membenturkan apa? Antara kedua bibir ini, ya. Terjadilah ya suara. Baik. Jadi huruf itu sendiri apa? Suara yang bertumbuh pada makhraj, baik itu yang muhaqqaq maupun yang muqaddam. Nah, itulah kesimpulannya daripada huruf yang kita pelajari masing-masing makhrajnya. Ya, beserta dengan cara bagaimana huruf itu keluar, ya, suaranya itu muncul, yaitu dengan cara tasadum, ada juga dengan cara tabaud, ya. Demikian ya yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Insyaallah pertemuan berikutnya masih ada atau sudah masuk Ramadan? Belum ya? Insyaallah sekali lagi kita akan masuk pada muqaddimah sifatul huruf dulu. Ya, tidak langsung membahas sifatul huruf secara terperinci. Tapi muqaddimah dulu, pengenalan tentang apa itu sifatul huruf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.